Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sesuai dengan harapan ya. Selalu baik, selalu sehat, selalu banyak rezekinya dan selalu lancar segala urusannya ya mam. Nah mam, video kali ini nih Mama Alesa nggak beres-beres, nggak masak, nggak food preparation atau kegiatan rumah yang lainnya. Nah hari ini nih aku mau belajar nih mam, di sini diajakin ya, alhamdulillah banget gitu dapat penawaran yang bagus ya. Jadi di sini tuh aku dikasih kesempatan buat belajar. Nah seharusnya sih di sini bukan aku yang belajar ya. Jadi untuk yang mewakili tadinya tuh bukan aku, terus yang disuruh mewakilinya itu nggak bisa karena yang satunya sakit dan yang satunya suaminya sakit. Jadi terpaksa harus aku yang berangkat gitu loh mam. Tapi di sini aku alhamdulillah senang banget loh karena di sini bener-bener pastinya bermanfaat banget gitu untuk aku ya. Siapa tahu nanti juga aku bisa berbagi sama teman-teman, sama mam yang lainnya gitu kan ilmunya. Nah mam, kalau penasaran sama video ini apa sih isinya gitu loh, diikutin terus ya mam sampai selesai, disimak. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit memberi ilmu atau manfaat ya mam, karena di sini juga aku banyak banget dapat manfaatnya, dapat ilmunya gitu. Tapi sebelum dilanjut nih, aku mau mengucapkan terima kasih buat mam juga teman-teman yang udah klik video aku ya. Semoga kalian suka ya dan gak pernah bosan gitu. Dan buat teman-teman yang baru aja mampir di channel aku, bantu aku yuk dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar kedepannya kita akrab, biar saling sayang gitu loh mam. Dan yuk kita lanjut videonya dan balik aja ke videonya. Nah mam, jadi seperti biasa ya, kalau perempuan itu sebelum apapun itu selalu selfie atau foto-foto sendiri gitu. Nah di sini tuh masih sepi banget ya, kayaknya aku di sini paling duluan dan aku tuh pengen banget kalau ilmu kayak gini tuh duduknya di paling depan supaya aku tuh lebih paham gitu loh dari yang dijelaskan ini apa gitu. Aku tuh dari sekolah selalu seperti itu, pengennya duduknya di depan gitu loh mam. Nah mam, ini udah mulai acaranya, jadi kita simak dulu acaranya kayak apa ya mam. Dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan pembinaan keterampilan UPPKS dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Mas Kabupaten Bekasi. Silakan hadirin dipersilakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya. Saya hanya memberikan teori saja, ya, karena kita walaupun bagaimana mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali. Takut-takut ibu-ibu nih biasa kan lupa, ya. Jadi kita untuk mengingatkan kembali, oke bu, materinya. Tapi ini hanya sekilas saja.
Nah, Mam, maaf banget nih, aku lanjut sama dubbing ya. Jadi aku lanjutin aja isi dari penyampaian beliau. Jadi beliau namanya Ibu Yeti ya, usianya udah lanjut tapi super lincah, super gesit banget gitu. Habis ini aja dia harus kemana lagi. Aku pikir aja aku yang lebih muda aja itu nggak sanggup ya kayak gitu. Tapi nenek ini bener-bener lincah banget. Nah, Mam, aku dubbing karena mungkin di video aslinya itu lebih dari 1 jam ya, Mam. Jadi penyampaian beliau tuh panjang banget, lugas dan nyampe banget di kita. Nah, Mam, yang beliau bahas di sini itu bagaimana kita cara mendapatkan modal, bagaimana kita memasarkan, dan bagaimana pengemasan, juga bagaimana caranya untuk menarik pelanggan agar mau membeli barang-barang kita gitu loh, Mam. Nah, di sini, Mam, ilmu yang aku dapatkan untuk apa yang beliau sampaikan kepada kita itu banyak sih ya, Mam. Kayak pertama di sini kita kan usaha itu butuh modal. Nah, dapat dari mana sih modal itu? Kita tuh berpikir kalau usaha itu butuh modal yang begitu besar ya nggak sih, Mam? Kalau kita mau usaha ini tuh benar-benar butuh modal yang begitu banyak gitu loh. Jadi kalau menurut beliau ini kita tuh usaha mulai aja dengan niat kita sendiri. Misalnya kita mau berjualan barang-barang gitu, barang-barang yang nggak mampu kita beli. Jadi kita tuh sistemnya ngambil aja di orang lain dengan mengambil keuntungan sedikit. Nah, dari keuntungan sedikit yang kita dapatkan itu bisa kita kumpulkan untuk menjadi modal usaha kedepannya kita sendiri. Seperti yang Mama Alesa sekarang lakukan itu seperti itu ya, Mam. Reseller, dan Mama Alesa itu belum siap menjadi dropshipper. Nah, mudah-mudahan nih setelah pulang dari sini Mama Alesa bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan ya. Pas beliau bahas di sini, aku tuh berpikir, wah ini cocok banget nih untuk aku gitu. Saat ini kan aku kan sebagai wanita, pasti kan kedepannya nggak tahu aku hamil lagi atau kayak gimana, ada aja halangannya gitu kan. Itu tuh yang nggak bisa selalu menjadi reseller yang barang-barang orang aja yang dijual gitu loh. Nah, suatu saat itu Mama Alesa juga pengen barang-barang Mama Alesa yang dijual sama orang lain. Nah, dari sinilah Mama Alesa ambil pembelajarannya. Di sini aku berusaha untuk mengumpulkan modal-modal sedikit demi sedikit, karena dari sedikit itu bisa menjadi banyak gitu loh, Mam. Nah, atau nih ada yang mau modalnya langsung besar, itu bisa juga kita dapatkan dari bank atau dari bantuan-bantuan seperti yang saat ini kita rasakan. Di sini mungkin banyak ya, Mam, yang kena bantuan Banpres yang 2,4. Nah, itu tuh harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk penjelasan yang lainnya nih, kita dengarkan dari narasumber yang lainnya ya, Mam. Contoh kantong aja kita cuma beda stiker, kita tanpa dibawa. Kalau ibu-ibu jual kerupuk keripik kalau pecah kan biasa orang nggak mau beli, jadi jatuh ke bawah atau berminyak lah, jadi orang nggak kelihatan kita sembunyiin. Atasnya kita sampai sini, jadi kayaknya gitu ya. Ya, oke. Tadi contoh kemasan ya, Bu ya. Ini bisa beli berapa banyak, Bu? Bisa per 100 piece. Nah, tadi sedikit ya, Mam. Jadi ada nggak sih yang dapat ilmu dari cuplikan tadi sedikit tuh? Nah, jadi tuh gitu ya, Mam. Kalau misalnya Mam nih jual satu produk, misalnya keripik, itu mending nempelin labelnya. Kalau kita punya label itu di bagian bawahnya, jadi menutupi yang bagian kekurangan-kekurangan dari produk yang kita jual. Nah, Mam, di sini kami juga dikasih ilmu tentang penggunaan barang atau seperti ini ya. Jadi bagaimana sih biar si produk-produk yang kita jual itu tahan lama dan awet, dan kita tuh dikasih alat yang kayak gini ya, Mam. Nah, silakan disimak tutorialnya. Tahu kan? Ini vakum, ini mesin vakum, Bu, ya. Nah, ini pertama kan kunci begini, pelan-pelan. Pertama kunci, ya kan? Ini buka kiri kanan, buka. Nih. Ya. Habis itu ini dimasukin ke dalam, ya. Nah, sampai ke tengah ini ya. Nanti tutup, kunci kiri kanan, pencet tombol. Nah, nanti dia ngesil sendiri merah.
itu ngesil. Tepat ya. Nggak saya tekan, dia otomatis. Sesudah dia nyala, ibu buka kiri kanan, sama buang angin sedikit. Tarik yang tengah nih. Nah, iya, udah ya. Nah itu dia Mam review dari barang ini. Jadi barang ini disebut dengan vakum fresh. Itu bisa memvakum produk-produk dagangan kita itu agar lebih awet dan kedap udara ya. Jadi produk-produk makanan seperti ini kalau misalnya kedap udara itu bisa lebih tahan lama Mam. Nah ini dia yang bisa divakum itu barang makanan-makanan seperti ini ya Mam ya. Jadi bukan keripik-keripik. Untuk keripik-keripik itu beda lagi alatnya Mam. Nah di sini kami disuruh mencoba satu-satu ya biar ngerti. Di sini ternyata banyak yang nggak ngerti ya. Nah ini tuh alat ini bagus banget Mam. Dan alat ini itu mereknya itu Matsunaga Vacuum Press Maintaining Packing Machine. Jadi si merek untuk alat ini itu Matsunaga ya Mam. Fungsinya untuk seperti itu. Jadi bisa memvakum, bisa mengsil juga, mengikat gitu ya. Bagus banget nih, cocok banget nih buat para mam yang mau memulai bisnisnya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan harga sekitaran 230 sampai 250 ya Mam. Ini fungsi banget lah ya Mam ya. Sedikit modal yang kita keluarkan itu bisa membantu banget nih jualan-jualan kita agar bisa dikirim ke lebih banyak tempat, nggak cuma di dalam wilayah kita aja, bisa kita kirim ke luar pulau atau kemana nih, misalnya Mam mau jualan daging rendang gitu kan. Nah dengan alat ini tuh bisa sampai kemana aja ya Mam. Atau ada yang mau jualan empek-empek nih Mam, itu bisa lebih awet dengan alat ini ya Mam. Rendang juga makanan-makanan khas dari tempat Mam nih apa nih, dan bisa loh dikirim kemana aja, bahkan ke luar negeri dengan cara menggunakan alat ini. Karena insya Allah nih Mam, bahan makanan-makanan atau produk-produk yang kita jual menggunakan alat ini itu bisa lebih bertahan lama gitu loh Mam. Dan dilanjut lagi ke video. Jadi kita per satu kecamatan itu suruh mencoba agar bisa lebih memahami fungsi dari alat ini ya Mam. Nah Mam, kami juga dikasih nih alat-alat yang lainnya seperti ini yang kedua. Jadi alat ini khusus untuk keripik-keripik atau kerupuk-kerupuk ya Mam. Nah silakan disimak cara fungsi pemakaiannya. Ya kalau ini kan cuma sederhana ya. Nah ini contoh, nih sama. Ya, tinggal kita tekan. Nah, indikatornya kan mati, 1, 2, 3 angkat. Ya, oke kan gampang ya. Ya udah. Kayak udah ngerti ya. Yang vakum kan ada caranya. Kalau ini cuma tekan aja. Tekan, tahan. Tunggu mati. Jadi pakainya 4 pas nih, plastik ini ya. Mungkin nih yang berjualan keripik-keripik para mam yang di luaran sana udah ngerti ya untuk alat-alat ini. Untuk alat yang ini tuh lebih mudah ya Mam. Nah jadi seperti itu Mam, sesuai penjelasan. Untuk kepanasan ini bisa kita sesuaikan itu dengan plastik yang kita mau pakai ya Mam. Jadi di sini kita pakai 4 kepanasan tingkat yang keempat, dan ini tuh pas ya. Dan misalnya kalau Mam punya alat ini mau disesuaikan dengan plastik-plastik yang Mam gunakan itu bisa juga loh Mam. Dan ini kita juga dapat ya Mam, dikasih juga alatnya. Nah ini dia Mam, kita dapat 1, dan di sana juga kita mau dibagi juga alatnya. Jadi nanti kita di desa itu atau di kampung-kampung kita bisa sharing lagi ya. Oke, ini udah selesai dan kita juga dipersilahkan untuk makan. Jadi di sini kita acaranya itu di dalam hotel. Dan ini udah selesai juga ya. Jadi terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah sampai di menit ini. Aku ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.